Hai, bertemu lagi dengan aku, Fahri Akbar Putra Destia. Seperti biasa, saya berasal dari kelas 10 MIPA dan nomor absen saya 7. Sebelum kita masuk ke videonya, kita putar dulu intronya. Hai, bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan yang spesial ini, saya mengikuti lomba membuat storytelling yang diadakan oleh sekolah saya, yakni SMA Al-Falah Surabaya dong. Pada storytelling kali ini, saya akan menceritakan kisah lahirnya Nabi Muhammad, atau biasa kita sebut sebagai Maulid Nabi. Karena kemarin pada tanggal 19 Oktober 2021 di SMA Al-Falah terdapat perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini saya akan menceritakan sepenggal kisah detik-detik kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejenak saya akan membawa teman-teman sekalian ke masa lampau, yakni masa 1447 tahun yang lalu. Pada saat itu, umat manusia berada di dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidup. Bisa dibilang, masa tersebut adalah masa-masa kelam, atau yang selama ini kita biasa sebut sebagai masa jahiliyah. Pada saat itu, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi agama, baik di barat maupun di timur, sangatlah kacau. Lalu, lahirlah seorang tokoh besar sepanjang masa yang diutus langsung oleh Allah di Jazirah Arab sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Telah disebutkan bahwa masyarakat Arab itu penuh dengan masa kegelapan, termasuk mereka yang menyembah berhala-berhala buatan mereka sendiri. Ya, untuk sekedar info, pada masa jahiliyah terdapat Ka'bah yang dikelilingi oleh bermacam-macam berhala, dari yang kecil hingga yang sampai berukuran sangat besar. Nabi Muhammad diutus dengan misi kenabian, yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, yang mengetahui segala tingkah manusia, yang membalas atau menghukum sesuai dengan perbuatannya di akhirat nanti. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW lahir dari kandungan ibundanya pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan yang menjadi pertanyaan itu satu, mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad mendapatkan julukan sebagai tahun gajah? Hal itu dikarenakan pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad terjadi perang yang melibatkan hewan gajah di dalamnya. Perang melibatkan hewan gajah merupakan perang yang sangat-sangat besar ya tentunya. Ya, pasukan yang tersebut dipimpin oleh Abraha al-Ashram, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Raja Abraha. Raja Abraha ialah seorang gubernur dari Yaman yang berambisi ingin membangun gereja megah di Syan'a. Kemudian diberi nama Al-Qadis, dengan harapan menjadi tempat ibadah terbesar di seluruh Arab, menyaingi Ka'bah di Mekah sebagai pusat keagamaan. Kota Mekah menjadi destinasi utama yang kerap dikunjungi oleh umat Islam.
Hal tersebut memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang untuk menjajakan barangnya. Oleh karena itu juga Abraha pun memiliki keinginan untuk mengubah pusat perdagangan tersebut ke Yaman. Jadi Raja Abraha ini ingin membuat sebuah gereja yang nantinya ingin merubah jalur perdagangan. Pusat perdagangan diubah yang awalnya dari Mekah menjadi ke Yaman. Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab dan juga Khatan kepada Abraha semakin bertambah. Mereka kemudian menghancurkan gereja tersebut. Gereja yang dibangun oleh Raja Abraha ya. Penghancuran gereja tersebut kemudian disinyalir menjadi alasan Abraha kemudian ingin menghancurkan Ka'bah sebagai bentuk balas dendam karena gerejanya telah dihancurkan. Oleh karena itu dia ingin balas dendam ke bangsa Arab dengan menghancurkan Ka'bah. Abraham mendatangkan tentara dari Abyssinia dan dia sendiri yang memimpin pasukan tersebut dengan mengendarai seekor gajah. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu mencoba untuk menghalangi Abraha. Namun, ketika mereka mendengar hentakan kaki gajah yang gemuruhnya itu sangat berisik ya, itu telah membuat bulu kuduk warga Makkah merinding. Oleh karena itu, mereka tidak berani mencegah pasukan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka berpikir-pikir, masyarakat Arab itu mulai berpikir seperti demikian. Inilah akhir dari kota Makkah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang. Namun, tiba-tiba gajah enggan melangkahkan kaki menuju Ka'bah ya. Ini suatu mukjizat Allah. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu justru berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah, tidak ingin menyerang Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhassir dekat Ka'bah. Jadi mau mendekati Ka'bah itu dia nggak berani, nggak ingin nyerang. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk-cambuk gajah itu agar menurut. Namun, pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Saat kondisi seperti itu, terjadi peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Fil, yaitu datangnya rombongan burung ababil dari angkasa, jumlahnya amat banyak dan mengerikan. Setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Burung-burung tersebut menargetkan pasukan Abraha, kemudian melemparkan batu membara tersebut kepada pasukan Abraha. Dan alhasil pasukan Abraha hancur karenanya. Setiap yang terkena batu itu langsung binasa. Tubuhnya langsung terbakar. Melihat panik dan bubar pasukan, tidak jadi menyerang Ka'bah. Mereka berlarian mencari tempat berlindung, namun tak ada satupun yang selamat dari serangan tersebut. Mereka semua binasa, bahkan sebelum menyentuhkan sedikit pun jemari ke Baitullah. Pasukan Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah. Allah selalu melindungi Ka'bah hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi beberapa kejadian yang bisa dianggap sebagai kejadian yang aneh atau ajaib ya. Saat memasuki bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam-macam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah. Dimulai pada tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Mustafa Muhammad SAW. Jadi mukjizat-mukjizat Allah ini muncul dimulai pada tanggal 1 Rabiul Awal hingga tanggal 12 malam Rabiul Awal.
Masya Allah. Pada malam ke-1, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dan pada malam kedua datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah. Pada malam ketiga datang seruan memanggil Aminah yang mengabarkan sudah dekat kelahiran Nabi mulia. Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi alam semesta. Sangat terang sekali. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta. Telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Masya Allah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa mendung sedikit pun. Jadi tidak ada mendung, langit terlihat sangat cerah. Saat itu Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sayyidah Aminah yang sedang menunggu kelahiran sang Nabi dikejutkan dengan kehadiran 4 perempuan mulia, yakni Siti Hawa, Siti Sarah, Siti Aisyah, dan Siti Maryam. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada ibunda Nabi. Di malam itu seluruh alam raya bergembira dan bersolawat dengan bahasa dan cara yang berbeda-beda. Ya, demikianlah cerita lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga menjadi akhir dari lomba storytelling saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan di hati saat proses penyampaian dongeng. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan.